saya. Dan sekali lagi saya mau thank you buat Hendrik, saya proud to be Steve. Halo, nama saya Novi Andi. Saya adik dari Hendrik Gunawan. Menurut saya, Hendrik itu orang yang selalu memotivasi saya dan mengingatkan saya untuk selalu bermimpi lebih besar. Thank you Hendrik, sudah menjadikan saya bagian dari diri. Selamat pagi, nama saya Dr. Victor Anjay. Saya adalah salah satu agensi director dalam tim Hendrik Gunawan. Hendrik adalah leader yang sangat dapat diandalkan dan telah berperan besar dalam hubungan diri saya. Terima kasih Hendrik, saya sangat bersyukur telah memiliki leader seperti dirimu. I'm proud to be your team. Halo, saya adalah seorang anak tunggal. Saya jadi kelahiran dari keluarga pedagang. Awal pertemuan saya dengan Prudential adalah di waktu semester akhir saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Jadi saya ambil teknik informatika. Ya, jadi waktu itu saya lagi lihat sosial media teman saya sedang pakai foto yang sedang rapi di kantoran. Ya, saya mulai berpikir ya, wah, sudah mau lulus ya, mau kerja atau bisa sampai ya. Di situ setelah teman saya menjelaskan, akhirnya saya memutuskan bergabung dengan Prudential. Nah, memang di awal saya belum begitu serius. Menikah di tahun 2015. Di situ turning point hidup saya berubah 180 derajat. Ya, saya menikah, saya punya dua orang anak. Jadi saya sudah mulai berpikir bahwa hidup ini bukan cuma untuk diri sendiri, tapi ada orang lain yang perlu kita perjuangkan. Mulai Prudential, saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga saya. Saya menjalankan bisnis ini dengan pasangan dan diri saya. Tanpa saya sadari, ketika saya menjalankan bisnis bersama pasangan dan diri saya, begitu banyak pencapaian yang kita lakukan yang bisa tercapai. Oke, selamat pagi. Pagi Hendrik together. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Sukses together. Oke, ya, thank you ya buat undangannya ya. Walaupun jadwalnya harusnya minggu depan ya, tapi Koko Acong membujuk ya untuk maju ke minggu ini ya. Memang Koko Acong paling jago ya meyakinkan orang ya. Jangan lupa ya jadwal tahun depan ya Cong ya. Klik ya. Oh, sesuai janji kan ya, tanya jawab kan? Materinya tahu loh. Siapa yang udah dengar gua sini? Jangan bohong. Bohong itu ya
besar. Nanti case-nya isunya lambat tuh. Serius loh, materinya yang tahun lalu loh. Ya, gue belum bikin lagi ya. Kayaknya datang ke ET7 tuh udah yang ke-5 kali ya. Udah yang ke-5 kali serius. Lupa ya? Oke, ya gue sharing dulu ya. Jadi background. Oh, keluar. Voice comment. Voice comment. Jadi nggak pakai ya? Oke, ya, gue adalah anak tunggal ya. Jadi dulu kuliah di UPH, kata Harrison nggak percaya ya, itu betul tuh ya di UPH ya. Jadi kuliah di UPH ya, lulusan IT ya. Sekarang kepake nggak? Kepake banget ya. Provos banyak error ya. Kalau anak IT bisa mengatasi errornya sendiri. Ya, kuliah 4 tahun lebih ya. Jadi pas lagi menjelang lulus barulah join di Prudential ya. Itu agak gelap-gelap ya. Itu tadi kayaknya di Sandepan seharusnya ada ya. Jadi itu muka waktu lagi ikut acara Prudential di Kemayoran ya. Waktu itu di Kemayoran ada acara bulat ya, tulis tanda tangan gitu ya, tulis goalnya ya, tulis goalnya dulu tulisnya ya PCC gitu ya, tulis PCC tahun 2010 ya. Oke, next ya. Kemudian dalam perjalanan akhirnya gue married ya di tahun 2016 dan sekarang sudah punya 3 orang anak ya. 3 orang anak ya. Video Sunday Pass belum di-update sejak 2019. Jadi tadi di videonya anaknya masih 2 ya. Jadi perjalanannya adalah dulu join mendaftarkan diri ya. Jadi teman gue posting di Facebook ya, posting di Facebook dia pakai baju rapi ya. Sekarang udah gak zaman ya, nggak ada lagi yang posting pakai baju rapi, pakai dasi ya. Dasinya dulu gede-gede gitu ya, nggak ada lagi ya. Sekarang dia posting, habis posting ya gue tanya ya, lu join di Prudential ya, coba dong ceritain ke gue. Cek ya, coba dong ceritain ke gua. Nah, gua mau tanya, ada nggak yang daftarin join jadi agent seperti itu, daftarin diri ada? Nggak ada ya? Wah, semua diajak ya berarti ya. Nah, waktu itu gua mendaftarkan diri ya, dari iseng, habis iseng akhirnya join lah di Pro ya. Dari 2010 sampai 2017 ya, nggak pernah klub ya. Klubnya paling tinggi Elite Rookie Club, sekarang sudah nggak ada ya. Dulu Elite Rookie Club adalah ke Malaysia dan ke Bangkok ya, total 3 kali ya. Dari sejak 2017 baru ke belakang mencapai prestasi Production Club ya. Ya, yakin ya, pakai materi lagi kan? Tahun lalu udah dengar kan ini ya? Udah ya, The Art of Faith ya. Nah, kenapa penting ya punya keyakinan yang lebih dari sekedar iman ya. Faith itu kan lebih daripada sekedar iman ya. Jadi bukan percaya aja ya, tapi beriman gitu ya. Nah, kalimat dari kata Latin ya itu artinya faith ya dan confident ya. Oke, ya. Artinya keyakinan atau kepercayaan pada seseorang atau benda atau konsep ya. Kalau di dalam agama itu artinya keyakinan terhadap Tuhan ya. Oke, nah proses ya dari kita memiliki keyakinan ya yang beriman ya dimulai dari mengetahui, kemudian percaya, kemudian baru beriman ya. Contohnya apa gitu ya, sama seperti api ya. Kalau anak kecil kita kasih tahu ya kayak anak gua gitu, gua bilangnya ayo jangan main-main ya kompor ntar panas loh ya. Kalau misalnya kita lagi makan, kemarin gua habis makan ya sama anak-anak ya, ada restoran Korea baru gitu, jangan pegang-pegang ya, jangan dia maunya nyoba-nyobain gitu, bakar daging gitu ya, jangan pegang-pegang ntar panas ya. Dia nggak tahu itu panas, jadi dia berani ya. Nah baru setelah dikasih tahu dong, api panas loh ya. Mungkin kadang-kadang anak kecil kan nggak percaya, mau coba aja ya. Nah sama nih proses kita, mungkin pada saat awal-awal yang baru bergabung di Prudential dikasih tahu ya, oh bisnisnya bisa kasih 100 juta nih per bulan ya, baru tahu aja ya. Mungkin belum percaya ya. Next. Wah, lebih kuat voice control, udah gue taruh aja ya. Oke, ya setelah tahu api panas, ya mungkin baru percaya apa? Wah pas lagi pegang, misalnya mangkoknya atau dekat-dekat situ panas, baru tahu ya kan? Oh percaya, oh iya, betul ya, panas ya kalau api dipegang tuh panas gitu ya. Baru yakin gitu ya atau belief ya. Nah kemudian beriman ya. Nih waktu itu gua ada ikut ya acara dengan Li Kai Fung ya, disuruh berjalan di atas bara api ya.
walaupun sudah tahu dan yakin sudah pernah melewati bara api itu 2 kali, ya, kira-kira disuruh lewatin yang ketiga kali masih ada deg-deg? Pasti deg-degan juga tetap ya. Waktu itu lagi acara ya, semua tim gue suruh duluan. Gue bilang kan, kalian duluan aja, gue udah pernah gitu kan. Kenapa? Ya kan dalam hati sebenarnya gue juga takut lagi gitu ya. Kalian duluan ya, semua yang lain duluan, giliran gue yang terakhir gitu ya. Kenapa? Ya masih ada feeling takut juga gitu ya, ntar panas gimana gitu ya. Walaupun tahu sih pasti lewat ya, paling cuman luka-luka dikit lah, dikasih ada salamnya tuh udah hilang gitu ya. Oke, diklik yang gambar ini. Di tengah-tengah yang di video, yang paling kanan, nah itu dia. Sama ya, akhirnya berani lewatin. Nah mungkin kadang-kadang sama nih, sekarang kita sudah final sprint lagi ya. Itu tahun lalu ya, ngejar final sprint, sudah final sprint lagi ya. Ada yang mikir gitu ya, mau ke AB masih sisa 200 juta misalnya, atau mau ke startup sisa 100-200 ya. Sama, saya juga ngejar PCC masih sisa banyak gitu kan. Tapi percaya nggak? Cek ya, percaya nggak? Terus mau ngelakuin nggak gitu ya. Nah tadi setelah percaya dan beriman ya kita lakuin, nanti kita bisa lewatin juga ya. Ada 5 hal ya yang perlu kita punya keyakinan dan beriman. Yang pertama tentang company. Next. Ya, Prudential ya sudah berdiri lama sejak 1848 ya. Pada saat Titanic jatuh ya, pada saat Titanic tenggelam, Prudential udah ada ya. Yang naik ke Titanic itu penumpangnya adalah orang-orang kaya di zamannya ya, adalah orang-orang kaya, bisa naik terus ya, sama seperti sekarang naik Royal Caribbean ya, pasti ya punya uang lah baru naik ya. Nah orang-orang yang meninggal pada saat terjadi tragedi Titanic itu dibayar oleh Prudential. Dan Prudential sudah melalui 2 kali perang dunia. Jadi kalau dibilang wah nanti klaim nggak dibayar, banyak nih konten sekarang di TikTok lah dan lain-lain, klaim nggak dibayar katanya ya. Oh klaim yang ini kok dibayar cuma sebagian ya, dan lain-lain ya. Tenang aja, klaim yang valid pasti dibayar ya. Jadi kemarin saya lagi nemenin tim saya ya, lagi mau closing PCA ya, PCA. Kliennya mau beli nih UP 12M gitu kan. Nah terus si kliennya ngomong gini, yang kesehatan sih saya yakin karena anak saya klaim dibayar ya, tapi kalau sakit kritis nanti dibayar nggak gitu ya. Saya cuma ngomong gini ya, tenang aja Pak ya. Tahun lalu saya bukain artikel di IG-nya Prudential ya, tahun lalu Prudential bayar itu sekitar 17 triliunan ya. 5,9 triliunan itu adalah bayar asuransi kesehatan aja, untuk klaim kesehatan aja. Jadi kalau cuma 12 miliar, orang tahun lalu bayarnya triliunan, tahun ini udah bayar 13, sekian triliun. Jadi kalau klaim cuma ratusan juta, cuma miliar, ya Prudential mampu kok bayar. Tinggal masalahnya valid apa enggak. Ya, jadi jangan pernah merasa takut bahwa Prudential bisa bayar gak ya? Jangan-jangan nih kemarin banyak klaim, banyak video di TikTok itu buat kita gini mikirnya, waduh perusahaannya mau goyang nih dan lain-lain ya. Itu hanya ulah mafia ya di market ya. Jadi kita harus yakin bahwa memang secara keuangan tidak ada masalah, secara aset juga besar ya, total pembayaran klaim juga besar ya. Next ya, ini Prudential ya tersebar di seluruh Asia ya. Jadi kalau yang warna merah adalah asuransi jiwa ya, itu market umumnya. Yang biru adalah aset manajemen ya. Contoh di Indonesia ada Eastspring Investment ya. Indonesia adalah salah satu ya bisnis terbesar Prudential ya. Jadi Prudential pasti taruh fokus yang paling besar di Indonesia ya. Jadi sama lah seperti contoh misalnya Apple ya. Apple punya bisnis besar di mana-mana ya. Kalau marketnya besar, contoh kayak di Indonesia, dia belum boleh dikasih jual iPhone 16 ya, karena belum mencapai ini syarat minimumnya. Kenapa dia pikirin ya? Dia tetap mau tambah, dia bangun sesuatu karena marketnya besar di Indonesia ya. Sama ya seperti Prudential ya. Jadi kalau kita pikir bahwa gini, wah nanti ada klaim, ada masalah dan lain-lain, gimana nih gitu ya, tenang aja ya. Indonesia punya porsi yang besar di Prudential ya. Jadi marketnya besar, pasti Prudential Hong Kong pun punya fokus yang besar ke Indonesia. Next. Yang kedua ya, dari segi company-nya. Yang kedua dari segi produknya ya. Produk kita adalah life insurance. So jangan pusing-pusing tentang wah asuransi kesehatan gimana ya, tahun ini ada repricing ya, gimana nanti tahun depan ada lagi nggak ya.
marketnya gitu ya. Gak usah pusing ya, asuransi kesehatan adalah tambahan, utamanya adalah asuransi jiwa. Jadi jangan sampai kita pusing ke hal sesuatu yang bukan primer ya. Yang primernya adalah asuransi jiwa ya. Setiap orang ya pasti perlu asuransi jiwa, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Jadi kalau gua banyak carinya marketnya orang yang sudah berkeluarga ya. Nah, kenapa kita butuh asuransi jiwa ya? Ini kata Sanjay Tolani ya, membantu kita untuk men-take orang-orang yang ditinggalkan ya, istri dan anak-anak. Yang kedua, yang membantu kita ya pada saat terjadi resiko kalau ada hutang itu terbayarkan juga ya. Ada buka artikel ya, Tukul ya, ceritanya Tukul ya. Tukul waktu lagi terjadi sakit kritis dia stroke, dia tidak punya asuransi ya. Ada videonya ya, dia bilang anak-anaknya ngomongnya dulu papa disuruh beli insurance gak mau apa? Ada kan ya, papa disuruh beli insurance gak mau. Untung dia udah punya asuransi sendiri. Apa? Dia punya rumah kos-kosan yang banyak ya untuk membiayai pengobatan dia dan keluarganya. Kebayang nggak kalau dia nggak punya itu ya? Tapi jauh lebih bijak pada saat keadaan seperti itu, misalnya dia punya asuransi, maka uang kos-kosannya bisa jadi tetap investmentnya dia, bisa jadi passive income-nya dia ya. Jadi kadang kita masuk ke market yang lebih tinggi, kita mikir gini, wah dia kan udah kaya, udah nggak mau beli insurance. Justru orang saking kaya mau beli insurance lagi ya, karena itu adalah instrumen salah satu instrumen yang paling murah untuk kita melipat gandakan aset ya, membantu membuat tabungan dan untuk mencapai goal jangka panjang. Next ya, satu contoh tentang life insurance bekerja ya. Jadi video ini ceritanya tentang seorang ayah ya yang ceritanya dia lagi sakit kritis ya. Dia mengajak anaknya main petak umpet ya. Dia bilang gini, nah kita main petak umpet ya, ayah bakal ngumpet ya 10 tahun lagi ya, nanti kamu tanya ibu, kamu bakal tahu papa ngumpet di mana gitu ya. Yuk kita tonton sama-sama. 妹妹，爸爸和你玩那么多次捉迷藏，每次都一下子被你找出来。不过这一次，爸爸决定要躲好久好久。你先别来急着找我，等你吃完生日蛋糕以后，你再问妈妈。 爸爸躲在哪里，好不好？爸爸要躲那么久，一定会很想念爸爸，所以只要一想到爸爸，爸爸就会变魔法出现。爸爸魔法是趁你睡觉的时候，跑到你的梦里玩游戏。你看着爸爸的照片的时候，爸爸也在偷偷看着你哦。要记得，爸爸一直都陪着你，会看着你长大，会盯着你吃菜。 爸爸要拜托你一件事，请你好好照顾妈妈，看你是不是比爸爸以前做得更好。妈妈，你跟哪一个玩？爸爸想，我们这次玩捉迷藏要玩这么久，妈妈有时候看不到爸爸，一定会偷哭，偷哭就是犯规，游戏就算输了哦。所以妈妈偷哭，你就要逗她笑，不然游戏输了以后，她一定会哭得更厉害。 妹妹，现在游戏要开始喽！要记得，爸爸好爱你，好爱好爱你。爸爸没有离开，只是躲起来，躲在我们家里。妹妹，你准备好了吗？比赛开始。 爸爸，我找到你了，在书房里，在出门前，在照片里，还有儿时的回忆里，在妈妈的思念中找到你，在我身上找到你。爸爸，不管你躲在哪里，我都知道哦。你躲在我和妈妈的回忆里，躲在家里的每一个角落。 爸爸，你知道吗？妈咪每次犯规的时候，我都很努力的逗她笑。
爸，你真的好厉害哦！你的魔法让我变得更坚强。我今年考上高中了，成绩也还可以。妈咪在晚上的时候也开始学英文了呢。爸爸，你没有离开，因为你的爱一直站在这里。爸爸，我真的好想你。比赛结束了，爸，我赢了耶！现在我是不是可以哭了呢？Oke, ya. Life insurance is love insurance, ya. Jadi kalau orang suka nanya, wah bisnis ini ntar bakal jenuh nggak gitu ya? Kan udah bertahun-tahun ya, nggak bakal pernah jenuh. Karena life insurance itu adalah love insurance selama orang tua masih sayang sama anak, ya. Dia pasti butuh asuransi jiwa, ya. Jadi asuransi jiwa, apa yang menyebabkan ibunya bisa ngeles, ya, anaknya bisa tetap sekolah? Karena ayahnya punya asuransi jiwa yang sesuai. Ya, so teman-teman ya, pada saat kita lagi mau ketemu klien, kita mau cerita asuransi jiwa ya, kita selalu ngomong gitu ya. Kadang-kadang klien ngomong gini, beli aja 1M, 2M. Ya kita harus tanya, ya ada nilai idealnya. Ya, berapa nilai idealnya? Ya kalau asuransi jiwa 10 kali ya biaya hidup tahunannya dia. Ya, kenapa? Kadang-kadang dia suka nggak kebayang. Saya suka tanya balik lagi ke dia. Ya, saya bilang gini, gampang Pak. Ya, kalau Bapak mau belinya asuransi 1M, ya 1M aja gitu ya. Coba tanya, kira-kira 1M tanya ke istrinya. 1M habis berapa bulan? Ya, di hidup di Jakarta butuh berapa kira-kira? 30-40 juta. Itu minimal ya. 1M dibagi 40 juta berapa? 25 bulan doang. Ya, orang sakit kritis, sakit stroke aja butuh sembuh sampai normal bisa beraktivitas. Itu butuh 3 tahun. Makanya kenapa asuransi sakit kritis butuh 5 kali annual income. Ya, kita ajak dia berpikir. Ya, sehingga pada saat kita ajak dia berpikir, tukar pikiran, dia baru feeling gitu, baru berasa, oh kalau beli asuransi jiwa nggak bisa ya, kayak cuma beli paket-paket hemat gitu, cuma 1M, 2M gitu ya. Nah, dari ideal keluar premi, barulah di situ dia akan nego sama diri dia sendiri. Jadi jangan nego sama kita gitu ya, kemahalan, ada diskon nggak, kecilin lah OP-nya, ya. Nah kalau dia mau turunin kita bilang, nggak apa-apa Pak, tapi gaya hidupnya yang diproteksi cuma setengah ya. Oke? Ya kalau oke kita lanjut medical. Ya, jadi dari situlah bisa mendapatkan uang pertanggungan yang lebih besar. Ya, next. Ya, tadi udah percaya sama company, percaya sama produk, ya percaya nggak sama bisnis sistemnya? Ya, di Prudential ya kita punya empat income yang kita bisa dapatkan. 1, komisi. Ya, kedua bonus. Ya, ketiga overriding. Yang keempat royalty. Ya, kita menjalankan bisnis apapun, ya pasti pengen mau jadi yang paling mentok, dapat profit paling maksimal. Ya, pertanyaannya teman-teman sudah sampai sejauh mana? Apakah haknya kita dari Prudential dikasih 4, kita cuma mau ngambil 2 aja? Apa tuh? Cuma komisi sama bonus aja. Ya, kalau yang belum promosi. Tapi kalau udah promosi kita dapat overriding. Ya, kalau dapat overriding, padahal kita berhak nih bisa dapat royalty. Ya, kita harus melahirkan lagi agency director berikutnya. Ya, di saat bisnis-bisnis lain di luar sana buat dapat royalty, ya, buat dapat franchise fee kita harus bayar, keluar modal lagi. Ya, di sini kan kita nggak keluar modal. Ya, mungkin dibilang ini, wah bisnis Prudential banyak challenge, seluruh bisnis juga banyak challenge. Ya, kita percaya nggak bahwa dengan ngelakuin apa yang di sharingkan setiap kali BOP ya, oh ya 3 tahun bisa dapat 1 miliar, ya income 100 juta, kita percaya nggak? Tadi sudah tahu, percaya, ya beriman nggak untuk ngelakuin itu? Ya, karena dengan kita melakukan lama-lama kita yakin dan kita tahu bahwa oh ya ini benar ya, masuk ya income-nya ke kita. Ya, next. Nah, yang keempat ya percaya nggak sama leader dan agensinya? Ya, di sini semua teman-teman pasti punya leader ya, ada di agency and race together ya, yang sudah mensupport teman-teman ya kasih plus dong buat leader ini dan followernya. Ya. Kita percaya nggak gitu ya? Karena dalam perjalanan ya, saya sering juga ya sama tim saya dalam perjalanan kadang, ayo, woi, sudah berapa?
kemarin inget gak goalnya awal tahun pengen punya income berapa? Ya sudah dekat belum dengan startup ya. Kadang-kadang mungkin kita kesel lagi diingetin leader gitu ya. Leadernya tanyanya omset mulu gitu ya, nggak nanya gue lagi gimana gitu ya. Ya, nah leader melakukan seperti itu adalah buat kebaikan teman-teman. Ya kalau leadernya udah nggak nanya, harusnya teman-teman berpikir, wah leader gue udah fokus sama yang lain, gue udah nggak diingat gitu ya. Harusnya thank you kalau leadernya ngingetin. Ya, jadi kita harus percaya karena apapun yang leader lakukan, apapun yang agensi lakukan, berikan arahan itu untuk mendekatkan kita ke goal kita. Jadi jangan sampai pada saat kita udah dikasih tahu sesuatu ya, enggak lah, udahlah, biarinlah. Suka pada ngomongin kalau udah akhir tahun ya, nanti ya saya ada ngobrol sama tim saya, dia bilang gak usah lah, udah mau akhir tahun, ntar awal tahun kan ada banyak hal, ada bonansa, ada banyak hal gitu ya. Tanya sama diri kita masing-masing, emang nanti kalau sudah awal tahun yakin bisa lari lebih kencang? Yakin nggak bisa lari lebih kencang? Ya justru buktiin masih ada 2 bulan, lakukan sesuatu. Jadi jangan tunggu awal tahun, ya belum tentu awal tahun nanti kita kayak tahun kemarin gitu ya, atau awal tahun 2024 visinya pengen PCC, pengen double startup, pengen agency builder. Dalam perjalanan banyak masalah ya, endurance-nya kembali jatuh lagi gitu ya. Next aja. Ya, yang terakhir yang paling penting kita percayai adalah diri kita sendiri ya. Nah, tadi yang terima ampo nggak sharing sih ya. Harusnya ada yang sharing ya. Kita dulu ya, dari dulu di agensi pada saat orang terima ampo biasanya ditanya sharing. Betul ya? Saya juga lagi biasa gitu, ada terima ampo saya tanya suruh sharing. Supaya apa? Kita dengerin proses dia closing. Ya. Pada saat dengerin proses closing ya, di awal-awal saya bergabung pun saya juga suka mikir gini. Ah, itu mah dia. Mungkin dia punya privilege, orang tuanya kaya, atau dia punya privilege, bisnisnya bagus, jadi teman-temannya banyak, jadi gampang closing ya. Padahal di sharing nih sama orangnya, sama speaker, sama orang yang closing gitu ya, dia udah sharing apa yang dia lakukan ya, tapi kita nggak percaya dan kita nggak lakuin gitu ya. Nah, mindsetnya udah ngeblok dulu ya. Kenapa saya dari 2010 sampai 2016 nggak pernah capai itu? Karena saya punya pikiran begini ya, semoga di teman-teman nggak ada. Oh, Star Club, emang dia sering Star Club. Gua mah bukan jatahnya Star Club. Gua bisanya Rookie Club. So, dari 2010 sampai 2016 penjualan paling tinggi cuma 200-an juta. Begitu 200-an juta capai, apa yang dipikir? Oh ya udah, hak gua cuma segini. Itulah kita perlu perbesar kapasitas diri. Ya, hati-hati dalam pikiran karena kalau begitu kita bilang, "Oh ya udah stop." Ya udah stop di situ. Ya, kita cuma perlu tembus batas hal tersebut ya. Tanya sama leadernya, "Gimana nih gua mau capai yang lebih tinggi?" Ya karena sekali kita tembus, ya tahun depan kita udah tahu polanya. Biasanya orang yang sudah pernah Star Club, ya fokus 2-3 bulan aja harus satu Star Club selesai, gitu ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, ya walaupun kita udah dengar nih dari speaker, dari yang closing, dari leader kita, ya nggak bakal kemana-mana. Karena kuncinya adalah kita yang ngelakuin kok. Mau leader kita ngomong apapun, mau didoakan tumpang tangan, dia nggak bakal kemana-mana kalau kita nggak percaya, ya. Yuk kita nonton video ini lagi. I don't know, Dad. Honestly, sometimes I can't believe I'm actually your son. Oh, I think it's time I told you something I should have told you a long time ago. Okay. The secret ingredient of my secret ingredient soup. Oh. Okay, the secret ingredient is nothing. Huh? You heard me. Nothing. There is no secret ingredient. Wait. It's just plain old noodle soup. Oke, ya teman-teman ya pasti udah sering nonton ya. Gak ada rahasia apapun ya. Waktu saya ikut mentoring MDRT ya, mentornya ngomong gini ya, Hendrik mau tahu nggak rahasia sukses capai MDRT apa? Ya, saya pikir apa? Ya kan, oh mungkin berdoa sehari 3 kali gitu ya. Makannya apa? Ya dijawab oleh mentor saya apa? 5-3-3. Apa tuh 5-3-3? 5 appointment 1 hari,
3 kali presentasi dan 3 kali follow up. Ya, prakteknya saya bisa nggak lakuin? Enggak segitu ya. Waktu pertama kali capai PCC ya, 1 hari paling 2 lah ya, 2 kali presentasi atau 3 kali presentasi udah otomatis sama follow up. Ya, tapi satu yang saya dapatkan, kenapa dibilang rahasianya itu? Ternyata saya diminta untuk melalui jam terbangnya. Ya, dengan melakukan banyak presentasi, kita kan mendapatkan jam terbangnya. Jadi tahu, oh kalau klien seperti ini jawabnya seperti ini, kalau klien jawabnya seperti ini kasih pertanyaan seperti ini. Disitulah kita punya jam terbang yang bagus ya. Sekarang kita udah masuk final sprint ya, udah tinggal 1 bulan lebih. Jangan mikirin apa-apa ya, karena kita sekarang ini kadang suka nunggu, nanti lah tunggu Prudential keluarin produk terbagus. Ya, Prudential udah keluarin PCA, komisinya besar nih ya, gak ada produk terbagus. Fokus aja sama 1 produk. Kalau saya arahkan seluruh tim saya gitu ya, ayo fokus ya, PCA udah gak ada lawan kok di lapangan. Terus yang kedua apa? Ya, dekat sama leader, lakukan dengan hitung ya, sisa berapa lagi, perlu ketemu berapa orang, itu yang dilakukan ya. Next ya, ini orangnya 2 minggu lalu datang ya ke sini ya, 2 minggu lalu ya, Ketong ya. Jadi sama ya, dulu dia bergabung masih muda banget, gak punya income-nya, katanya waktu lagi kerja cuma berapa ratus ribu gitu ya. Akhirnya ya Ketong ya, naik Kopaja itu dia action lah sebenarnya ya. Naik Kopaja itu dia action ya, tapi dia kerja di tempat saudaranya gitu ya. Pas direkrut ya, gue cuma punya pikiran ini ya, wah katanya orang Kalimantan bekerja keras ya, jadi gue rekrut lah. Setelah gue rekrut ya, dalam perjalanan waduh 100 juta HP aja lah lewat ya, bertahun-tahun ya. Akhirnya sekarang sudah capai agency builder ya, merit ya. Nah, pencapaian pertama kali adalah kemarin dia capai ke Amerika. Akhirnya yang kedua kali dia bilang gini ya, di awal tahun ya, mau tahun depan mau ini kejar double startup katanya. Ya, gimana bisa nggak ya? Itu belum ada apa-apa ya. Ya, akhirnya ya saya cuma bilang ya, fokus dan konsisten ya, segala sesuatu possible until it's done ya. Yang penting terjadi 2 kali di pikiran dan di kenyataan ya. Kalau di pikirannya udah terima ya, di kenyataannya tinggal dilakukan ya. Akhirnya dia bisa capai juga ya double startupnya. Next. Oke, itu aja sharing dari saya ya. Seperti requestnya, tanya jawab aja. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya teman-teman? Tanya. Kalau nggak ada, saya tanya dulu. Nanti yang Ketong ya Pak ya? Iya. Itu kan Koko rekrut kan, background dia kan juga maksudnya dari middle kan ya. Iya. Nah, gimana caranya Koko nge-treat dia dari awal sampai bisa sukses? Itu kan nggak mudah. Biasa nge-treat orang, apalagi sebelumnya dia di Bandung ya. Artinya Koko sering bolak-balik ke Bandung. Nah, apa yang membuat Koko itu bisa sampai benar-benar mau datang ke Bandung buat ngajarin dia, walaupun dia belum ada hasil? Oke, ya waktu itu ya merekrut dia ke Bandung ya, karena waktu itu memang kantor lagi ekspansi juga ke Bandung, dan kebetulan memang dia aslinya di Jakarta ya. Waktu itu sempat tinggal di rumah saudara di Jakarta, cuman dia cerita dia lagi kabur ke Bandung ya, dia lagi kabur dari tempat saudaranya ke Bandung. Jadilah dia ke Bandung, makanya ada Fastart di Bandung, makanya datengin ke Bandung ya. Nah, karena dia nggak punya market ya, waktu itu cuma mikirnya apa, ya udah jalanin aja dulu gitu ya, jalanin aja dulu. Yang penting dia mencoba dan melakukan aktivitinya ya. Kan kata Soekarno, dia bilang apa, beri saya 10 pemuda, saya akan taklukkan dunia gitu ya. Nah, ini buat apa nih satu nih ya. Cuman ya challenge-nya kalau rekrut yang muda banget ya di waktu itu ya, pasti marketnya nggak ada, maka that's why apinya kecil kan di awal kan. Dalam perjalanan akhirnya saya bilang ke dia, yang gue lakukan, gue adalah bangun dari komunitas ke komunitas. Lakukan hal yang lu suka ya, gitu ya. Jadi kalau gue kan masuknya ke fitness waktu itu, ke self-fit, makanya dapat tuh Dr. Linda, Dr. Victor, dan lain-lain ya. Gue bilang, lakuin apa yang lu suka. Lu sukanya ngapain? Dia bilang dia sukanya basket. Ya, so dari basket ke basket, dia main tuh dari klub ke klub. Ya, sampai masuk ke klub basket anak BI, Bank Indonesia. Marketnya berubah. Nah, setelah marketnya berubah, dia udah promosi tuh ya ke AAB ya. Habis promosi ke AAB dia kan merit gitu ya. Jadi gua encourage dia buat merit, karena biasanya kalau orang masih single ya belum ada gairah untuk hidup lebih lagi ya. Disitulah dia
istrinya mendorong dia gitu untuk dia mau capai ke AD gitu. Disitulah dia baru terobosan ya mencapai tahapan pertama dan kedua gitu. Jadi kalau yang gue lakukan ke dia adalah ya setia aja, dijaga dulu, karena kadang-kadang gini, pada saat kita sudah punya tim, yang penting dia konsisten melakukan activity-nya gitu ya. Kita nggak memikirkan, ini belum punya produksi yang bagus nih gitu ya. Kita nggak mikirin dari hasilnya dulu ya. Yang penting dia kan ikutin sistemnya gitu. Dia ikutin sistem di activity, ya dia pasti akan pecah juga suatu saat nanti. Karena kan gue berkaca sama diri gue ya. Gue 2010 join, 2017 baru klub ya. Dia join 2014 ya. Klub pertama adalah kemarin nih ke Amerika. Ya it's okay ya kan. Yang penting kan ini masih long term karena dia masih muda gitu. Tapi kan nggak mudah bagi dia buat tetap konsisten dan konsisten. Iya. Gimana caranya biar dia bisa tetap konsisten? Nah di waktu itu masih single mah gampang-gampang aja konsisten dalam sistem. Jadi gua invite dia, ajak dia main, yuk ke kantor ya. Waktu itu masih di Excellent ya. Yuk ke kantor, dia datang gitu. 2 kali malah waktu itu ada yang di Central Park juga gitu. Jadi ya sebenarnya sama ya dengan anak Gen Z sekarang, dimana kita kan ajak dia bermain bareng kan. Mau main butang lah, main apa gitu ya. Kita ajak main bareng, di situ dia mau datang ke kantor. Oke, thank you. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Pak Acong? Ali mau nanya Ali. Ada apa Pak? Cara jualan PCE. Cara jualan PCE. Oke. Cara jualan di sini diceritain ya. Nih, menurut gue ya, produk itu gini ya, mau produk itu PCB, mau produk itu PCE sama aja. Yang gue ceritain tetap income protection ya. Nah jadi gue cuma ajak klien ngobrol ya kan, dia kan pasti udah punya asuransi kesehatan ya kan. Biasanya kita ketemu orang yang sudah punya asuransi kesehatan dong ya kan. Kita kan pasti tanya ke dia kan, Pak dia kan udah pernah dengar belum ya program yang cover akibat dari sakit ya. Nah ini adalah ya income protection. Nah berapa nilai yang idealnya? Tadi kan gue udah jelasin gitu ya. Berapa nilai yang idealnya? Nilai yang idealnya adalah kurang lebih 5-10 kali dari annual income. Maka gue ajak dia berpikir, ya kan, coba ada bikinin 2M, ya kan. Baru saya tanya, kira-kira 2M dibagi pengeluaran bulan lu harus berapa lama? Kurang kan? Ya idealnya harus 5-10 tahun. Kenapa? Risetnya adalah orang kalau stroke butuh 5 tahun sampai dia bisa normal. Nah baru gue ngomong gitu ya, gue jual tentang produk knowledge-nya dong. Ya, kenapa PCE bagus banget di antara seluruh produk yang ada di market? 1, PCE ada 4 manfaat. Yang pertama apa? Kalau dia pasang klaim cair 200 juta. Yang kedua, klaim tahap awal cair 25%, udah bebas premi lu langsung. Ya kan? Yang ketiga, kalau sakit kritis tahap akhir saya 100%. Dan yang keempat, kalau nggak sakit kritis meninggal. Berarti produknya pasti klaim nggak? Pasti klaim. Ya, di antara seluruh produk yang lainnya mungkin ada yang beli sakit kritis ya. Kalau dia nggak sakit kritis ya, dia nggak cair gitu ya. Jadi kalau jual PCE yang penting adalah masuk dulu konsepnya, ya kan? Konsep income protectionnya itu yang kita ajak ngobrol ke klien bahwa ya kenapa sih dia harus punya income protection, ya? Gitu. Jadi itu sih yang gua banyak bahas gitu ya. Sisanya ya pakai gambar-gambar aja gitu ya. Contoh nih, gue lagi bikin ya, ntar tanggal 28 ini ada kayak semacam teacher appreciation day di sekolah. Ya gue ada pasang gambar gitu ya, gambar wanita gitu kan. Wanita diciptakan ya dari tulang rusuk pria gitu ya tulisannya ya kan. Tapi wanita tidak pernah mau menjadi tulang punggung keluarga. Ya jangan sampai jadi tulang punggung keluarga, betul? Ya, so pastikan ya sebagai suami punya tanggung jawab untuk seperti itu ya. Jadi ya ajak dia berpikir yang ringan-ringan aja. Gue jarang sih ngajak orang cerita income protection dengan hal-hal yang sulit banget ngomongnya ya. Jadi ringan-ringan aja, simpel aja, sehingga dia bisa berpikir bahwa oh kenapa sih gue harus punya UP yang segini besar. Ya kadang-kadang dia cuma nggak make sense saja gitu. Dia mikir kenapa harus punya UP gede-gede, ya kan? Ah enggak lah, ntar gue didoain meninggal lagi. Gue suka tanya kembali gitu ya, kira-kira memang kalau lu udah punya asuransi, that's why ya pas masuk asuransi itu dikasih pemeriksaan aset income. Kenapa? Karena Prudential mau make sure ya dia lebih berharga hidup daripada meninggal gitu. Begitu macam. Next question. Oke, Harrison. Apa kita? Kok kalau lu pernah nggak coba rekrut level yang di atas lu? Ketika rekrut di atas lu, apa yang lu mau dia? Rekrutnya bisa
ya rekrutnya bisa ya membuat dia berjalan sih belum ya. Jadi kalau ditanya rekrut yang di atas, beberapa klien gue yang gede-gede gue amankan dulu, karena kan logikanya gini ya, orang-orang yang middle up, yang up banget itu di sekelilingnya pasti banyak agent ya, banyak agent ya. Ada salah satu klien besar gue ya, udah jadi AAB ya kan, istrinya buka klinik ya kan. Ada salah satu top KPM owner ya, udah jelas tahu itu klien gua gitu, tapi dia nggak tahu suaminya AAB, masih kok di approach, dideketin gitu ya. Nah tapi kalau dia udah jadi AAB, kira-kira dia bakal beli sama orang lain? Nggak bakal. Jadi kalau gua sih memang approaching pertama kali adalah satu, dia join ya untuk melakukan pembelian pribadi berikutnya, kan pasti dia ada nih keluarga ya dan lain-lain ya, dia kan pasti beli. Nah itu gua rekrut dia sebagai user dulu gitu. Nah, dengan dia jadi agent kan dia bisa beli untuk diri sendiri. Ya berikutnya baru diaktifasi melalui komunitas. Ya, jadi kalau menurut gua rekrut orang nggak sulit, kenapa? Kan nggak keluar uang. Kecuali kita keluar uang gitu ya. Nah, jadi gua masuknya dari situ dulu, baru masukin ke bisnisnya gitu. Tapi kalau lu tanya sampai saat ini udah ada belum yang up, yang jalan? Belum. Gitu, masih yang setara gitu ya. Masih yang setara. Kenapa? Ya karena orang harus melihat dulu kan di sini. Income-nya dia rasakan besar dulu. Terus yang kamu jual apa? Apanya? Bisnis yang kamu tawarkan apa tadi? Ke siapa nih? Ke orangnya, orang kaya. Oh yang ditawarkan, yang pertama ya tadi, ya kan sebagai agent kan dia bisa beli dapat cashback pribadi dong, ya kan. Yang kedua ya dapat trip dong, gitu. Nah dari situ gue ajak dia jadi agent, gitu. Baru sampai sejauh itu, belum lewat dari situ. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Lanjut lagi kok. Kalau Koko rekrut agent baru, biasa apa yang Koko lakuin ke dia supaya maksudnya fase-fase 3 bulan pertama Koko apain agent itu? Oke, ya satu ya kasih vaksin dulu yang benar, sama seperti kita lagi punya anak. Ya punya anak pasti dikasih vaksin kan, gitu. Kasih vaksin dulu ya, bagaimana dia melihat bisnis insurance dengan benar. Ya kira-kira masih ada nggak ya, kira-kira bagaimana dia pandangannya tentang agent. Ya itu yang gue ngomongin gitu ya, pandangan tentang agent, bagaimana experience dia tentang insurance, dia udah pernah klaim apa belum, pernah nggak punya riwayat dari keluarganya ada klaim yang ditolak dan lain-lain. Jadi gue pasti cross check itu ya, dan baru gue kasih tahu, oke, pada saat perjalanan lu tahu ya bahwa presentasi itu bisa diterima, bisa tidak, tapi jangan take it personally ya, itu yang ditolak hanya idenya aja ya, soon or later dia pasti closing juga gitu. Jadi gue kasih vaksin adalah bagaimana mindsetnya supaya jangan sampai pada saat dia berjalan ya prospek ditolak dia down, kan itu yang sering terjadi pada saat orang baru bergabung ya. Terus ya secepatnya mencapai 100 juta pertama dulu, 100 juta API ya, 100 juta pertama gitu, supaya apa, dia merasakan income-nya yang jelas dulu gitu. Jadi so far masih seperti itu sih. Seberapa sering kamu touch agent dalam per minggu? Setiap minggu, maksudnya setiap minggu 2 kali, sekali atau 2 minggu sekali? Seminggu 1 kali. Jadi seminggu 1 kali di luar acara Sabtu seperti ini, hari Selasa kumpul sama istri gitu. Jadi kumpul, review activity minggu depan mau ngapain, ya bikin janji bareng dan bahas activity yang minggu lalu seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kok kayak Rizal? Bukan kamu di Indonesia kan? Enggak, lanjut. Kan lu udah lama kritik. Lu pernah nggak down? Waktu itu downnya kenapa ya? Udah lama lu, termasuk lama. Iya. Ada lah beberapa kali ya, gue ingat dulu ya. Apa semuanya lancar itu? Enggak lah. Ya. Ya pasti ada daunnya ya. Gue ingat waktu lagi ngejar PCC pertama itu ya bareng istri ya, istri lagi hamil, kita keluar kota gitu ya. Kita keluar kota, habis keluar kota gak closing ya, padahal udah jauh-jauh mau tiket dan lain-lain ya. Ya down boleh, yang penting satu ya, dalam masa-masa down itu kita harus terima 1 hari aja. Jangan besok bawa lagi down, kan nggak mungkin ya, maksudnya gini, emang down lu ratapin terus besok tiba-tiba masalah hidup jadi selesai. Ya harus waras aja gitu, dan lakukan lagi ya. Pada saat kita lagi nggak semangat ya, yang gue lakukan apa? Ketemu orang. Kalau kita ketemu orang lagi ya, kita nggak pernah tahu ya, orang kedua, orang ketiga ya mungkin itu bakal closing gitu. Jadi kalau ditanya pernah down nggak? Ya pasti pernah, dan gimana respon kita aja gitu. Jadi jangan sampai pada saat down itu ya diratapin terus gitu. Moment of truth ketika lu nyatakan bisnis ini asuransi bagus kapan?
dari join langsung. Langsung? Iya kan, gue lulus kuliah, gue langsung join. Jadi ya. Emang gara-gara itu langsung suka? Gak mungkin dong. Oh iyalah langsung suka. Kenapa? Pada saat jalanin network marketing di situ kan gue kasih lihat ya. Pada saat gue jalanin network marketing, income 2 juta aja nggak tembus-tembus. Baru join pro, cuma 6 bulan udah capai 5 juta per bulan, dapat trip langsung rookie club ke Malaysia. Gue langsung mikir nih, gue nggak pernah pergi ke luar negeri. Usia berapa tuh? Lulus kuliah 2010, 14 tahun yang lalu. Sekarang 35, 21. Ya, usia 21 tahun, mimpi gue pertama kali join cuman satu, gue pengen keluar negeri sendiri, nggak pakai duit orang tua. Ya, kedua, ya kan, punya income dong, ya kan. Di saat itu lulus 5 juta udah lebih daripada income rata-rata orang pada umumnya di waktu itu. Ya, nah disitulah gue lihat, ih gila ya, gue jalanin bisnis yang sebelumnya, income-nya nggak tembus-tembus 2 juta, susah banget. Ya, sekarang baru jalan 6 bulan udah punya income 5 juta dan konsisten terus-terusan. Ya, di situ baru momentum yang pertama lah. Momentum yang kedua adalah ya setelah married, ya tahu dong dia hidup besar, ya punya anak lagi langsung gitu ya. Nah di situ momentum kedua terjadi. Di situ gua breakthrough lagi gitu. Jadi momentum pertama cuma lihat di sini, wah oke ya, punya income yang terus berjalan gitu. Nggak perlu setiap bulan harus closing terus, ya bagusnya setiap bulan. Tapi kalaupun nggak closing, income kita masih dibayar. Jadi itu momentum pertama. Momentum keduanya ya setelah married. Ada pertanyaan teman-teman? Wih, layan. Ush. Layan. Oh iya. Ya, sebenarnya pertanyaan saya sama terus ya dari speaker ya. apa? Ayo, depan. Malu gue ya. Sama terus ya. Iya. Pertanyaan saya satu aja Pak Hendrik. Iya. Pernah nggak selama sudah 14 tahun berjalan di bisnis Prudential itu Ko Hendrik ada yang mencawe-cawe dari kalau pernah pengalaman yang paling ekstrim itu kayak gimana? Oke. Itu aja. Iya. Gue ingat banget ya. Jadi di upload sama depannya G, ya depannya G, belakangnya Maxinga, ya. Ya, waktu itu ketemu sama orangnya orangnya ex-pro, ya ketemu di komunitas gereja ya, komunitas gereja tentang keuangan, ya. Nah ketemu, ngobrol, kenalan dan lain-lain. Akhirnya pergilah waktu itu tahun 2018 tuh pergi MDRT annual meeting ke Amerika. Baru capai pertama kali klub, ya, belum punya income, ya income-nya masih. Ya memang sih pertama kali PCC, cuman itu income-nya masih banyak bayar hutang lah dan lain-lain ya, karena baru married ya, istri usahanya juga lagi kurang bagus, di situ lagi banyak hutangnya ya. Nah pergi sendiri ya, pergi MDRT itu kita belajar ya, satu bayar membership-nya 10 juta ya, bayar acaranya 15 juta, tiket pesawat ke Amerika itu PP di waktu itu 12 ya, 12 juta. Oke. Nah gua di approach-nya lagi di Amerika. Ya di proses di Amerika lagi meeting, diajak kopi, dia ngobrol gitu. Dia nanya ke gue ya, Hen, lu tinggal di mana di Amerika? Ya kan, gue jawab, oh tuh di situ, jauh lah, kan cari yang murah, bayar sendiri. Ya waktu itu Prudential ada top 50 diganti 25 juta, waktu itu belum top 50. Jadi semua masih bayar sendiri, ya karena apa? Pengen belajar, ya, pengen belajar, pengen level up. Oh di situ, terus dia jawab gini, oh lu di situ, gua di sini. Jadi ini tempat conference, di depannya ada hotel JW Marriott, ya. Oh, gua dibayarin sama company di sini. Di sini kalau MDRT conference-nya gratis, dapat hotel juga, free, dia bilang gitu. Oh iya bagus, mantap lah, dia bilang gitu ya. Offeringnya apa? Kalau gua pindah, income gua selama setahun terakhir dibayar di muka, ya, dan komisi yang baru tetap terima. Ya, di situ gua mikir ya, satu, kalau gue pindah, kira-kira pekerjaan gue sama nggak? Sama seperti di Prudential? Sama, tetap rekrut dan selling. Ya, kira-kira klien mikirnya gimana? Kemarin lu bilang Prudential bagus, sekarang lu bilang yang lain lagi yang bagus. Kredibilitas kita tidak bisa dipercaya. Oke, ya kalau ngelakuin pekerjaan yang sama, ngapain pindah? Kedua, lu perlu bangun network lagi nggak? Bangun network tuh gini loh, ya, suka nggak suka di Indonesia itu ya, hubungan dengan manajemen tuh penting. Ya, dari leader-leader dan hubungan dengan manajemen itu penting. Kalau pindah, lo akan bangun hubungan lagi dari nol.
gitu ya. Jadi gue mikirin yang satu kredibilitas, kedua pekerjaan gue sama kok ya, ngapain lagi gue mulai dari nol walaupun cuma dibayar di muka. Kalau itu gue dapat, kira-kira tim gue bakal dapat ya? Belum tentu ya. Jadi jangan meresikokan. Kalau gue mau mikirnya gini, ya Prudential udah oke, ya memang lah pasti ada isunya lama, ada klaim ada yang lama dan lain, itu wajar. Memang di tempat yang baru gak bakal ada lagi. Ada juga kan, sama kan ya. Jadi gue cuma bilang cara gue nolak gampang. Gue cuma bilang gini, boleh gue pindah, lu bayar gue sekian, tapi gue gak ada target ya. Gue gak mau rekrut, gue gak mau selling, mau? Gak bakal mau. Dia pasti maunya gue memindahkan semuanya. Kalau gue mindahin dan melakukan pekerjaan yang sama, kenapa gue harus pindah? Ya udah, dia gak tawarin lagi. Sampai sekarang sih sebenarnya ada chat-chat aja gitu ya. Jadi kalau ditanya itu doang yang nawarin, dan lumayan bikin nyesek ya. Waktu di Amerika ya gue tinggal di hotel biasa, makan sendiri, dia di Marriott tinggal belimbing ke depan langsung conference. Tapi gak apa-apa, Tuhan baik. Tahun depannya 2019 acara di Sydney Global Conference ya. Akhirnya gue dapat nyicipin top 50, lumayan 25 juta Prudential yang bayar gitu. Oke, next. Kau kan jalan bisnis ini berdua sama Spos kan ya? Menurut Koko, seberapa penting menjalani bisnis ini dengan Spos? Dan ketika dalam perjalanan ini kan pasti ada pro dan kontra, ada selek kan? Nah, biasa apa yang sering terjadi dan gimana Koko mengatasinya? Yang kan ucol, ini kan semua Ada istrinya. Istrinya. Oh, gitu sih. Oke, ya awal-awal bini gua nggak mau join juga, ya. Bini tuh backgroundnya lawyer sama notaris. Ya waktu lagi gua approach, ya jadi pacar gitu kan, gue liat wah notaris gitu kan. Nah tapi waktu itu lagi nunggu mau ujian akhir yang buat usia 30 baru boleh jadi PPAT, ya. Nah singkat cerita waktu itu lagi gua mau rekrut dia buat register lah di kan kita sebagai agency builder boleh mewariskan bisnis ini ke pasangan. Ya, tapi syaratnya pasangannya harus punya kode agent. Ya, nah mau gue rekrut, dia marah tuh. Enggak, gue gak mau join, gitu ya. Ngapain gue join gitu ya. Oke, nah terus gue ngomong ya, gue ngomong ke dia bilang gini, tapi bisnis ini gue capek-capek jadi agency builder, mau buat siapa? Kira-kira buat lu atau nyokap gue? Nyokap gue waktu itu udah gue jadi agent. Tempat gue produksi ini namanya nyokap, gitu ya. Jadi mau ke nama lu, namanya nyokapin nama gue lah. Ya udah lu join lah, harus join. Ya kan, habis join, waktu itu syarat seorang ahli waris itu harus ikut training. Ya, dulu namanya PPM, ganti lagi jadi apa? Sekarang konsul desain successor. Ya, waktu itu trainingnya cuma di kantor pusat selama 4 hari. Ya, gue bilang udah lu ikut aja, trainingnya gampang, lu cuma tinggal duduk, makan, pulang, gak ngapa-ngapain. Ya di situ dia terbuka, dia mulai oh ada bisnisnya ya gitu, dia jalanin. Nah yang gue lakukan ke pasangan gini, gue nggak maksa dia untuk jadi seperti gue. Terkadang ini kita jadi pasangan ya, itu terjadi di tim gue. Kitanya ngerti jualan, kita berharap istri harus ngerti jualan. Karena kita kan suami istri itu saling mensupport kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi gini, misalnya gue sukanya detail, gue sukanya gue yang ketemu klien gitu ya. Jadi istri cuma bagian ngebuka aja. Dulu gue cuma ajak istri, gue bilang gini, udah lu temenin aja gue ke lapangan. Lu lihat, ajak ngobrol kliennya. Karena gue bilang ini, kalau gue lagi prospek ketemu teman SMA atau apa, terus temennya cewek, ya ada tuh satu momen. Jadi teman SMA gue lagi ngelahirin anak, ya gue datang nih ke rumah sakit, kasih hadiah dong, baby lahir, harapannya biar closing kan. Lakinya nggak kenal sama gue. Ya kira-kira gimana kejadian di rumah sakit, kalian bayangin? Dia liatin gue, siapa nih, kan ngasih kado. Ya kan, gue gak kenal sama lakinya gitu ya. Terus gue bilang ke istri, kan gak enak ya kalau kayak gini, lu temenin aja. Jadi gue cuma ajak dia, ekspektasi dia harus gini. Ya udah, gue cuma temenin. Dan dia lihat bagaimana proses berjalannya. Tapi perlu dikasih tahu, ada beberapa hal-hal krusial nih sama pasangan yang kadang-kadang kalau kita yang udah jalanin duluan, kita nggak ceritain ini ke pasangan, itu akan jadi masalah. Contoh, misalnya hari Sabtu, bisnis ini kantornya cuma apa? Hari Sabtu dan Senin. Cuman itu kan, kita harus kasih tahu ke pasangan bahwa memang ini ngantornya gitu ya. Jadi jangan sampai sistem ditukar dengan hal yang lain gitu. Saking dibilang ini, leadernya bisnis ini kan fleksibel, udahlah bebas hari Sabtu gak usah datang, kan gak ada bos. Ya itu harus dikasih tahu ke pasangan. Saya bilang ya kalau gua kerja di kantor kira-kira Senin sampai Jumat, lu boleh nggak bilang, nggak bisa temenin gua, anterin anak, ya mau kemana dan lain-lain, kan nggak bisa.
Ya sama, di bisnis ini perlu Sabtu dan Senin karena itu sistemnya. Jadi itu gua educate ke pasangan gitu supaya pasangan tahu bahwa dalam jalanin bisnis ini ada kantor yang memang harus dilakukan. Nah, kedua, kalau pasangan belum positif, jangan suka sharing dulu prosesnya. Misalnya contoh, gimana habis prospek? Closing nggak gitu kan? Jangan jawab, enggak closing susah. Pasangan lu pasti nggak ngomong ini. Udah gua bilang kan, lu jangan jalanin. Ya kan, mending lu kerja aja, udah income-nya pasti. Ya, pada saat lagi dia belum ngerti bisnis ini, ya jangan diceritain yang negatifnya dulu, ya yang positifnya aja. Ya, suruh dia datang ikut sistem dulu hari Sabtu supaya apa? Dia dengar dari speaker, oh bisnis ini prosesnya emang seperti ini. Lama-lama sudah positif, bisa diajak teman diskusi. Nah, karena istri gue lebih awam di soal produk dan ke klien, jadi gue sering jadiin dia tuh rekan buat gini, kalau lu jadi klien gue yang ini, gue kasih proposal yang seperti ini, menurut lu seperti apa? Nah, pada saat kita jadiin dia rekan yang bisa berdiskusi ya untuk di bisnis ini, ya dia merasa dianggap gitu. Ya, jadi harus kasih dia porsi juga. Tapi memang lebih banyak istri gue yang banyak yang handle urusan tim. Ya, urusan tim apa? Untuk gathering, dengerin cerita. Karena kalau ke gue, tim nih cerita gitu kan ya, gue malas dengerin terlalu panjang. Intinya, masalahnya apa? Intinya aja masalahnya apa, jangan cerita kepanjangan, intinya masalahnya apa gitu kan. Oh jawabannya seperti ini masalahnya, oke solusinya apa, ya gue mau yang seperti itu. Tapi gue harus belajar untuk lebih sabar, istri gue yang lebih sabar buat dengerin itu gitu. Jadi kalau ketemu tim, dengerin curcol lah, bagaimana di lapangan dan lain-lain itu sama istri. Ya gue ada di situ gitu. Jadi kalau udah bagian solusi baru gue masuk gitu. Vera buka pulpos bisa? Apa? Vera bisa buka pulpos? Bisa. Scroll paling bawah. Bisa scroll paling bawah gitu. Prospeknya so far selama ini ada beberapa closingan yang oke. Dia prospek itu cuman ibaratnya daging ya dibikin setengah matang. Gue tinggal manggang selesai. Jadi cuman buka pintu. Jadi gue tugasin dia memang kan sekolah anak beberapa pasti kita sekolah yang bagus dong di BTB nih di sini anak pertama. Laguna. Yang kedua di Saint John di Serpong. Tapi ntar mau dipindahin semua ke Serpong. Gue tugasin dia yuk makan pagi sama ibu-ibu gitu ya. Nah di situ dia branding, cuman ngobrol aja, pendekatan ya, cerita kalau ada yang butuhin buat klaim lah dan lain-lain ya gue bisa bantu gitu ya. Tapi dia nggak prospek ibaratnya lu udah punya asuransi belum? Enggak, dia nggak gitu. Dia cuman branding aja, iya buka suara, ngobrol, dia tahu memang di Prudential ajak tukeran Instagram. Ya, pendekatan seperti itu, ada momen masuk insurance, baru dia masuk dan dia kenalin ke gua. Di situ baru gue yang terakhir closing gitu. Jadi dia nggak masuk sampai ke dalam banget jelasin produk dan lain-lain enggak. Gitu hanya opening aja. Membrandingkan diri, lu kalau misalnya ada yang urusan sama Prudential lu bisa bantu. Betul, terutama yang kita sering ngomongin adalah gini, kita kerjasama sama banyak rumah sakit. Kalau misalnya lu ada butuh klaim dan lain-lain ya kita bisa bantu gitu dokter dan rumah sakit. Nah di situ ya terjadi ya, jadi kayak yang di BTB masuk dari salah satu anaknya ada yang bawaan jantung ya kan, dia punya insurance-nya dari dulu selalu kebohong, nggak pernah infoin soal jantungnya. Kita bilang yuk masuk, gua ada kok klien yang jantung bisa diterima tapi tetap pengecualian jantung ya gitu ya. Nah dari situ kita cuma bilang yuk gua bantu, yang penting lu punya polis jujur aja daripada ntar suatu saat nanti ditutup lo. Ya dari situ masuk satu persatu ya, akhirnya satu tim dia semua udah masuk ke jadi klien kita dan jadi agent. Nah ini di sekolah yang baru yang di Saint John nih masih dibangun nih ya kan, baru tahun pertama gitu kan, mereka pergi-pergi bareng ibu-ibu. Nah nanti baru kalau udah setengah matang baru kan masuk gitu. Jantung tadi kenapa jantungnya? Jantungnya bocor. Anak kecil kan kalau jantung bocor sebenarnya bisa diterima pengecualian aja jantungnya, cuman harus ada kalimat dari dokter, oh ya ini sehat, tidak ada kira-kira nggak ada potensial gimana bisa beraktivitas dengan normal. Nanti di surat keterangan itunya harus ada tulisan seperti itu gitu. Nah itu bisa, jadi gue udah ada 2 klien yang bawaan jantung diterima bro gitu ya. Lanjut udah mau selesai. Menurut lu seberapa penting kita harus berprestasi di bisnis ini, dan trik apa sih yang membuat trik ini paling berkesan di dunia? Oke, kenapa harus berprestasi? Ya, jujur ya, orang kan paling banyak lihat apa? Lihat Instagram gitu ya.
Nah, orang pasti lebih suka ngeliat gini loh, lu ngomongin klub, prestasi dan lain-lain, tapi kalau lu nggak prestasi, ya kan, apa yang mau lu tunjukin? Kan di bisnis ini portofolionya adalah prestasi kita. Kalau kita bekerja, portofolionya adalah kerja di BCA, kerja di mana. Portofolio kita adalah trip di Prudential. Trip yang paling berkesan ya adalah tahun 2019 ya. 2019 Recruiter Club Vietnam. Oh. Ya, di situ kita dicuci otak sama Koko Erikson. Ya, trip yang paling penting menurut gua buat teman-teman, gak boleh miss semua trip leader. Bukan startup, ya startup ya wajib karena buat dapet income besar, gak boleh miss semua trip leader. Contoh MYLC, Recruiter Club dan lain-lain. Karena di situ waktunya kita untuk apa? Ya, ngobrol sama orang-orang lain di luar sana, ya leader-leader yang lain yang berprestasi. Di situ kita bisa belajar, ya gathering dan lain-lain. Karena ngobrol-ngobrol sama orang di luar kota kita bisa dapat insight banyak gitu ya. Gara-gara 2019 itu ya, satu malam itu kita kumpul nih di satu kamar, ya. Satu kamar itu kalau dikumpulin omsetnya lumayan bisa mengguncang Prudential, ya. Di malam itu satu kamar itu belum ada yang punya kantor semua. Waktu berjalan semua yang di kamar itu sama Erikson ya di 2019 semua sekarang sudah punya kantor, gitu. Ya, jadi trip yang nggak boleh lewati adalah trip perjalanan leader, gitu. Kadang-kadang kita mikir gini, cuman Bangkok. Begitu MYLC ya, kemarin Pak Rusli tulis tuh, if not incentive trip, ya, experience, yang paling penting tuh experience, bukan kemana trip Prudential. Contoh Recruiter Club ke Bandung, ya cuman Bandung gue juga bisa pergi sendiri, bukan kemananya, sama siapanya, ya, karena kalau kita lagi pergi dengan trip leader, karena jumlahnya nggak banyak, itu lebih intim, bisa ngobrol sama leader-leader lain di luar kota, kita bisa belajar dari dia. Nah di situ gue banyak dapet insight tuh, ya, oh di luar kota keadaannya seperti ini, dia jualnya seperti apa, bisa ya, gitu, ya. Jadi banyak terjadi pembelajaran pada saat itu. Nah kalau lagi startup kan pasti kita sama agensi sendiri, gak mungkin kita bisa ngobrol sama yang lain, jarang di hotel gitu, pasti urusannya sama agensi sendiri, ya. Udah fokusnya jalan-jalan, gak fokus belajar kan, gitu. Nah MYLC, Recruiter Club jangan sampai lewat, itu harus dapat terus. Pertanyaan? Habis-habis pertanyaannya. Selamat pagi Kok. Pagi. Sebelumnya selamat datang Kok. Jadi saya mau tanya, Koko kan join di Prudential waktu lulus kuliah. Tentunya belum ada experience di bidang asuransi ya Kok. Gimana sih Kok first experience-nya prospek nasabah pertama sama membangun market selanjutnya gitu. Terima kasih. Oke. Experience gua sebelumnya pada saat lagi kuliah itu kan udah join di network marketing. Jadi sebenarnya sudah terbiasa ketemu orang, ya. Kalau di waktu itu kan ceritanya rekening Pak Ali. Ya, waktu itu, sekarang kan udah nggak relevan. Oke. Nah, siapa yang di prospek pasti pertanyaannya itu, ya kan? Yang di prospek pertama kali teman-teman orang tua. Nah, waktu itu karena orang tua buka toko ya di Pasar Cipete Jakarta Selatan, jadi waktu itu gue prospek lah di Pasar Cipete itu. Gimana? Karena masih belum yakin, belum pede, yang nggak berani buka Ci, ya kan? Aku udah sekarang Prudential, nggak gitu. Datengin aja kan, udah lama ketemu lagi kuliah, ya kan? Gue udah siapin kertas, kalau dulu harus bawa kertas karena presentasi kan pakai kertas, ya kan? Bawa kertas gitu ya. Udah lama nggak ketemu, dia masih nanya ke gue gitu ya. Hendrik kemana aja? Udah lama nggak ketemu, ya kan? Sekarang sibuk ngapain? Udah selesai kuliah, kan dia nanya. Gue ceritain, oh sekarang aku di Prudential, ngomong-ngomong, udah punya policy insurance belum? Ya kan, polisnya apa aja, aku bantu ya, cerita rekening Pak Ali. Nah, jadi itu prospek awal-awalnya seperti itu ya. Karena kenapa? Prospek teman-teman belum punya income. Jadi dimulai dari teman-teman orang tua. Nah, baru yang tadi gue lakukan, gue masuk ke komunitas. Karena kalau di komunitas itu, ya kita kan pasti punya teman-teman yang marketnya lebih bagus. Nah, gue masuknya di fitness, waktu itu di celebrity fitness. Nah, dari celebrity fitness itulah ketemu market-market baru dan tim-tim yang lebih oke. Gitu. Jadi menjawab nggak kira-kira tadi? Ya. Menurut Hendrik, seberapa besar bisnis ini? Seberapa besar bisnis ini? Maksudnya potensinya? Mungkin kan ada orang yang sudah masuk, ya, tapi masih nggak jalannya dengan serius. Mungkin belum bisa melihat bisnis ini besar banget. Nah, menurut Hendrik seberapa besar? Oke, ya.
batasannya kan gak ada limit ya. Kalau lu mau punya, sekarang gini, pada saat kita punya bisnis di luar sana, batasannya apa? Modal kita. Bisnis ini nggak ada limit, mau punya 10 AD, mau punya 20 AD, ya terserah, yang penting limitnya itu ada di diri sendiri. Gue mau kerjain nggak? Kalau gue mau kerjain, gue bisa punya income miliaran, ya. Banyak kan master builder di Prudential kan. Jadi karena potensinya luas, ya. Jadi gini, jangan sampai ngelihatnya, di insurance kan jualan, ya kan. Emang kenapa dengan jualan? Semua bisnis juga jualan gitu ya. Jadi lihat potensinya. Semua orang yang punya contoh coffee shop ini, dia mau expand buka toko kedua, buka toko ketiga, dia butuh modal lagi. Nah, sedangkan di kita punya AB baru nggak pakai modal lagi. Kita nggak pakai modal lagi, tinggal kita mau rekrut, kembangin lagi, rekrut mau kembangin lagi. Nah, karena tidak ada modal itulah, jadi potensinya masih bisa luas. Gak ada yang batasin kan? Lu cuma boleh punya 3 AD aja. Kan nggak ada seperti itu. Yang mumpung Indonesia belum dilimit, karena di Singapura kan dilimit 1 liter cuma boleh punya 20 aja. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sudah. Kok bisa? Selamat pagi, Iya, saya pagi. mau tanya, ini kan sisa 1 bulan, Koko lakuin apa ke tim Koko yang mungkin mereka masih nanggung-nanggung nih, nyampein dan apa nih Koko apa yang Koko lakukan buat sebulan ini supaya mereka itu bisa mencapai itu. Sekarang Cici posisinya apa? Saya baru mau pro AD sih. Oh, baru mau promosi ke AB gitu ya. Oke, berarti apinya udah berapa sekarang? Kenapa? Udah banyak? Udah lumayan sih. Oh iya, udah lumayan, terus udah bagus tuh. Enggak, maksudnya saya pengen, sebenarnya aku udah dapat tiket Praha 1. Iya, oke. Satu lagi buat Coast. Jadi masih kurang sekitar berapa ya? Berapa kocok? 200 ya? Masih kurang 200. Oke. Oke, apa yang dilakukan ya? Ya pasti satu, ya ajak timnya, ya kumpul 1 minggu 1 kali itu minimal kan. Nah kemudian buat listing lagi, ya. Ini yang rutin sebenarnya yang kita lakukan ya. Karena gini, kita nggak mau listing lagi daftar nama yang memang kita mau prospek. Kalau kita nggak mau listing, kita nggak tahu siapa yang kita mau prospek dan rekrut. Ya kalau yang udah punya klien pasti buka tambahan profile, ya kan. Yang paling penting di waktu-waktu seperti ini adalah gini, jangan dipikir. Karena lagi final sprint itu kebanyakan mikir, entar dia mau nggak ya, entar si itu mau nggak ya. Kalau gua yang penting adalah lu ketemuin, cerita aja masalah mau apa nggak mau itu urusan entar. Bisa aja sekarang nggak closing tapi kan buat tahun depan, gitu ya. Jadi gua ada tim untuk kumpul, ya kita hitung sisa berapa dibagi baru. Ya karena kalau nggak punya listing target siapa yang mau di prospek, ya bingung nanti besok. Yang paling gawat adalah gini di sini. Besok bangun nggak tahu mau ketemu siapa, nggak tahu mau ngapain. Itu yang paling dangerous. Tapi kalau udah tahu nih, oke, besok gua mau ketemu A, B, C, besok lagi mau ketemu C, D, E. Ya itu pasti on the track gitu. Ya kemudian pakai produk apa? Ya jangan tawarin kesehatan sampai gigi gondrong baru nyampe ke Star Club. Ya tetap harus target kritis ya. Masukin aja BCB 88 dan PCA. Jualnya langsung prestis gitu. Jadi jangan jualnya yang kecil-kecil gitu. Kalau approach-nya 1M aja ya, PCA berapa 1M? Kecil kan? Nah, jadi ya main dalam jumlah besar. Jadi langsung masuknya ke prestis, ya ceritain aja yang prestisnya gitu. Jadi itu yang gua listing, ajak tim yang kira-kira siapa nih market yang bisa langsung masuk ke prestis. Ceritain aja dulu tentang produknya gitu. Oke, Pak. Teman-teman, last question, visi Hendrik di sini apa? Koko kan sekarang udah gede, apa yang mau dicari lagi Prudential? Apa yang mau dicari lagi? Ya baru punya 2 agency director, baru punya agency builder, ya kan? Minimal harus punya 10 dulu. Ya, jadi kalau dicari ya pengen create 10 agency builder, berarti masih ada PR-nya 8 lagi, ya. Dengan gua berpikir seperti ini, kalau zaman dulu lagi pas gua rekrut Ketong, ya gua rekrut lebih banyak, gua kebayang langsung, gila harusnya gua punya general lebih banyak ya. Tapi sayang dulu gua cuma rekrut 1 ya, jadi gua pengen create banyak lagi anak muda yang sukses juga, ya. Ternyata pada saat tim kita sukses itu rasanya beda sama pada saat kita yang sukses. Ya, jadi
gue pengen dapetin rasa itu lagi lebih banyak gitu ya, karena pada saat tim kita promosi nih ke agency builder ya, dapat pencapaian ya, senangnya beda lah sama senangnya sendiri. Nah disitulah gue pengen create lagi, jadi ya visinya ya punya 10 AB dulu yang penting direct gitu. Itu teman-teman ya. Terakhir kacang, ini sedikit ada penyerahan gift kenang-kenangan dari Andres Together. Ya teman-teman bisa bagi diri. Terima kasih.